Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai originality versus novelty in research work, yang artinya keaslian versus kebaruan dalam sebuah penelitian. Namun sebelum kita masuk pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Lampus Manalu sebagai ketua kelompok. Saya Dedila Amalia Burmanulang selaku anggota kelompok. Saya Mudah Riza sebagai anggota kelompok. Saya Aurel Ardiana Sution sebagai anggota kelompok. Oke, pertama kita akan membahas apa itu originality versus novelty dalam sebuah penelitian. Originality yaitu keaslian yang dimana menghasilkan data baru, kesimpulan baru, atau pemahaman baru. Juga merupakan sesuatu yang belum pernah dibuat atau ditemukan orang lain. Originality ini bukan hasil meniru atau hanya mengulang karya orang lain. Contohnya seperti menemukan teori baru, menghasilkan data eksperimen baru, juga menyimpulkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah disebutkan. Nah, sedangkan novelty yaitu kebaruan berkaitan dengan metode, pendekatan, cara, teknik, atau proses baru dalam melakukan sebuah penelitian. Novelty ini kadang juga disebut sebagai know now atau cara baru melakukan sesuatu. Singkatnya, originality itu apa hasil barunya, sedangkan novelty itu bagaimana cara barunya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjabarkan bentuk-bentuk originality dan novelty dalam penelitian. Originality bisa muncul dalam beberapa bentuk, seperti yang pertama itu ada originality dalam alat atau metode, yang dimana pada originality ini menggunakan metode umum tetapi dengan cara atau kombinasi yang baru. Yang kedua, originality dalam topik atau objek. Penelitian yang belum dijelajahi yaitu meneliti hal-hal yang baru yang belum pernah sama sekali diteliti. Yang ketiga, originality dalam hasil atau output. Yang keempat, originality dalam hasil penelitian sampingan, yang dimana pada originality ini terdapat alat, data tambahan, atau ide yang muncul tidak sengaja selama penelitian. Yang kelima, originality dalam penelitian atau pemahaman, yang dimana pada peneliti ini menemukan cara berpikir atau memahami suatu fenomena. Dan yang terakhir, yaitu originality potensi untuk dipublikasikan, yang dimana pada penelitian ini dianggap original jika layak dimuat di jurnal ilmu bereputasi. Sedangkan pada novelty dapat muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama, metode baru atau modifikasi metode lama, yang dimana bahkan cara baru untuk mengumpulkan atau menganalisis data. Yang kedua, penggabungan dua metode menjadi metode baru. Yang ketiga, inovasi alat, sistem, atau algoritma baru. Yang terakhir yaitu proses lama tetapi lebih efisien, cepat, murah, dan akurat. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perbandingan dari originality versus novelty. Nah, sini pada contoh kasus penelitian menemukan bakteri baru, jenis baru merupakan originality namun bukan novelty karena menggunakan metode yang lama. Jika kasus penelitiannya mendeteksi bakteri lama menggunakan metode baru, maka ini bukan originality namun novelty karena menggunakan metode yang baru. Kemudian pada kasus penelitian penerapan metode lama ke bidang baru, ini termasuk originality jika hasilnya baru, dan termasuk novelty bila cara penggunaannya juga baru. Contoh sederhana lainnya yaitu pada vaksin mRNA COVID-19 yang dimana virusnya originality atau baru ditemukan, sedangkan teknologinya novelty karena metode mRNA ini baru digunakan.
Next, kita masuk ke hubungan originality dan novelty dengan jenjang pendidikan. Dalam penelitian akademik, tuntutan antara mahasiswa S1, S2, S3 itu berbeda. Pada S1 yang dimana membuat skripsi diharapkan lebih fokus pada inovasi sederhana atau penerapan teori atau metode yang sudah ada. Belum dituntut harus menemukan teori baru atau metode baru, dan yang penting adalah paham cara penelitian dilakukan dan bisa menerapkan metode dengan benar. Selanjutnya pada S2 yaitu membuat tesis. Yang diharapkan yaitu harus sudah memiliki unsur originality atau keaslian dalam penelitian, yang artinya tesis S2 harus menghasilkan sesuatu yang tidak sekedar meniru penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu S3, di mana kita harus membuat disertasi yang diharapkan ialah harus ada originality, novelty, dan innovation, yang dimana harus memberikan pengetahuan baru, menggunakan atau menciptakan cara baru, dan idealnya dapat berdampak pada ilmu pengetahuan atau industri. Oh iya, kenapa ya penelitian bisa ditolak? Banyak skripsi atau jurnal yang ditolak karena hanya menyalin metode lama tanpa pengembangan. Kemudian tidak ada data atau sudut pandang yang baru. Juga judul diubah tapi isi masih sama dengan penelitian sebelumnya. Dan bisa juga karena tidak memenuhi aspek originality dan novelty. Jadi, dapat disimpulkan bahwa originality ini merupakan hasil baru, baik berupa pemahaman, teori maupun data. Sedangkan novelty merupakan cara yang baru, mulai dari metode yang digunakan, alat, ataupun pendekatan secara teknis dalam penelitian. Keduanya sangat penting dalam penelitian, terutama pada tingkat tesis dan disertasi. Jadi, penelitian yang baik tidak hanya meniru, tetapi juga menghadirkan cara yang baru yang lebih inovatif, novelty, dan juga kontribusi baru dan originality. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada penonton kami yang sudah menonton video ini hingga video ini selesai. Kami harap apa yang sudah kami sampaikan bisa dapat dimengerti oleh penonton semua. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.